body of the patient. One is tube has the bidirectional potential, means that you can take something to the caster, and in the other hand you can take out something, especially the liquid or anything else from the caster or from the body. Ya, jadi mempunyai dua fungsi, ya, bidirectional dua fungsi, dua arah kuat meletakkan sesuatu atau mengambil sesuatu, ya kan? Jadi makanya bidirectional. Kita buat dulu ya dari teori dulu barangkali nanti kurang. Ini ada itu ya, jadi ada manekin yang apa namanya yang tubuh itu yang gambar yang kayak papan tipis untuk bisa menunjukkan anggota yang badannya sangat that's one. Nah ya itu dari mana sih? Kita perlu pasiennya tambah satu lagi. Kita dari mana nih? Atas dulu. Yang gitu ya. NCT is a tube that inserted through the nose. Ya, jadi nanti akan dimasukkan ke dalam hidung. Down to the nasopharynx and esophagus. Ya. And through to the, tujuannya adalah ke lambung. Ya. Jadi ini berbeda dengan suction. Nah, ini kan suction udah belum? Sudah. Kan kalau suction tujuannya ke sini ya, ke trachea ya. Ini adalah ke esophagus. Sementara di sini ada apa namanya? Percabangannya. Yang percabangan ini kamu jadinya kalau makan sama bernafas nggak ketuker-tuker. Apa? Ya, correct. Ya, jadi epiglottis itu kan penting. Ya, kalau nggak ada epiglottis kamu nanti makan masuknya ke paru-paru, nafas masuknya ke lambungan, jadi nggak betul ya. Ya, jadi ini juga sekaligus juga menjadi perhatian untuk tindakan ini, ya. Yang mana kalau suction kita kan menghisap gitu ya, menyedot apa namanya secret begitu ya. Nah, sementara kalau di sini tadi mungkin akan tujuannya ke lambung untuk memberikan nutrisi, ya. Jadi bayangkan kalau misalkan salah masuk, ya tidak diperiksa, nanti akan masuknya ke paru-paru bukan ke lambung. Ya baru mulai nggak apa-apa. Ya kalau apa namanya, kalau masuknya ke paru-paru dikasih misalkan nanti kasih nutrisi ya. Kalau pernah ada yang lihat yang GT ataupun mungkin keluarganya atau pernah memakai sendiri? Jangan bilang belum. Belum ya, saya pasang sekarang di sini. Jangan lihat, tidak pernah. Kalau melihat tidak, melihat mungkin pernah, tapi kalau merasakan sendiri ya tidak begitu kan. Jangan belum ya. Belum pernah dipasang, saya pasang di sini nggak apa-apa ya. Jadi sekalian batal nggak ya kalau puasa dipasang aja? Oh, batal. Masukkan dikasih kan nggak ngunyah gitu ya, langsung kenyang begitu kan. Masuk ke lambung. Mending kalau kenyang. Enak ya, nggak usah capek-capek ngunyah, mager kan. Beda rasanya dari beda rasanya. Yang penting kan kenyang gitu kan. Capek-capek ngunyah. Ya barangkali kalau mager di kosan pasangan gitu sekalian. Jadi nggak perlu ngunyah. Yang mana? Kacamata. Ya, jadi tadi harus hati-hati, takutnya masuknya ke paru-paru selamnya ini nggak diperiksa, nanti ya udah pede aja yakin masuk ke apa namanya ke paru-paru ya kan, malah nyasar. Jadi kalau kasih nutrisi misalkan kan biasanya kayak susu gitu ya, agak kental begitu ya dimasukkan, masuknya ke paru-paru, apa yang terjadi? Ya, aspirasi ya, menghambat untuk pernapasan ya, sama kayak misalkan banyaknya sekret malah menumpuk apa ya namanya, kalau masuk ya memang kalau cairan masuk ya aspirasi begitu ya ke dalam paru-paru, itu menjadi penuh dengan cairan ya, akan menyebabkan ya pasien bisa sampai ke meninggal ya, karena tidak bisa dikeluarkan ya. Kalau kita tahu kan kalau kita batuk kan karena sekret ini biasanya menumpuk di sini ya, di esophagus ya, di esophagus, di trachea begitu ya, di mana banyak silia-silia ya, dan juga sensitif terhadap memang benda asing sehingga kita batuk gitu kan. Ya, sebenarnya kalau banyak ya akhirnya nggak bisa
perhatikan, hati-hati takutnya masuk ke dalam sini. Sehingga tadi dalam soal juga saya sebutkan ya, untuk cara memeriksanya nanti kan, memastikannya ada setidaknya ada 4 cara sebetulnya, tapi tadi saya minta 3 ya, dan 3 itu kayaknya ada di situ semuanya. Nanti kita bahas setelah ini. Ya, jadi tadi memasukkan selang yang fleksibel. Selangnya ini bahannya apa ya? Jadi ini seperti karet dan kombinasi dengan plastik ya kalau nggak salah, jadi kuat ya, dan sekaligus apa namanya ya, lunak begitu, jadi mudah. Ya kalau kaku nanti sulit masuknya ke dalam sini, ke dalam lambung begitu ya, karena biasanya terkendala di sini ya, ketika masuk dalam hidung ya kan nyangkut di sini, mentok di sini ya, karena sangat seperti tertusuk di dalam sana ya. Atau yang pernah mungkin belum di swab misalkan ya kan perih ya rasanya, gatel. kecil kan kalau ya, kalau pas sebagian yang swabnya kecil ya, kata yang kecil, ada yang kata yang besar juga ada, itu juga rasanya pedas begitu kan. Ini selang yang cukup lumayan seperti ini. Jadi jangan dimasukkan ke sini, biasanya kayak nyangkut di sini. Ya juga rasanya pasti kayak agak muntah gitu ya, kayak mau muntah gitu, kadang mual gitu ya. Nah, makanya kalau di itu perlengkapan sebetulnya kita membutuhkan mesin suction juga. Kita punya pasiennya muntah, ya kan ini biasanya juga mungkin bisa juga nggak sadar biasanya. Ya tapi pun sadar pun bisa juga muntah, takutnya muntahannya masuk ke dalam pernapasan tadi kan. Semuanya risiko aspirasinya juga cukup tinggi, makanya posisi yang memang tepat adalah dengan posisi Duduk high fowler. high fowler atau semi fowler, yang mana high fowler. Nanti baru masuk ke, bisa masuk ke dalam esophagus dan ke lambung sana ya. Jadi bidirectional nanti bisa untuk memasukkan nutrisi ataupun bisa mengeluarkan sesuatu dari lambung. Mengeluarkan sesuatu misalkan pada pasien dengan apa namanya, saya lupa istilahnya ya. Jadi adanya sumbatan di usus halus ya. Ya, jadi adanya biasanya ada ileus ya, adanya ileus. Ileusnya kan bisa obstruktif ataupun ileusnya paralisis ya kan. Pernah dengar ileus? Ya, jadi ada kondisi di mana ini ya usus nanti di bawahnya lambung itu, setelahnya lambung itu ada ileus begitu ya. Itu bisa mengalami spasme ya, jadi tidak bergerak ataupun ya paralisis ataupun karena tersumbat, ada obstruksi begitu ya. Jadi ini nggak bisa jalan ya, fesesnya macet begitu. Kalau jalan ibaratnya adalah macet, sehingga ini makanan yang masuk ke lambung ya, tidak bisa diteruskan ke bagian bawah ya. Ya nggak tahu kenapa bisa jadi obstruksi ataupun paralisis ya biasanya di sana. Nah akhirnya ini menumpuk dan ya pasien pasti merasa perutnya sangat sakit ya, sangat kencang gitu ya, dan apa namanya ya tadi karena makan nggak numpuk ya, jadi akan merasa ini bisa rawan risiko reflux dan mengalami aspirasi ya. Jadi ini kalau memang sudah terdiagnosis dia ileus, tidak boleh dikasih makan sampai di operasi. Dan sementara penanganannya untuk mengeluarkan cairan lambung ini ya dimasukkan NGT, tapi nanti NGT-nya dialirkan ke bawah sini, jadi pakai konsep gravitasi begitu ya, dialirkan sampai ke bawah, jadi ditampung pakai pelabut, biasanya cairannya sampai warnanya hitam gitu ya. Jadi kalau lihat cairan yang justru dikeluarkan dari pakai NGT pakai hidung ya, keluar berarti sedang ya ibaratnya diirigasi ya, dikeluarkan cairan di lambungnya itu agar mencegah adanya aspirasi haram. Sedang keluar nanti masuk ke dalam paru-paru ya. Jadi tadi ya fungsi bidirectionalnya tadi. Lalu ya nanti juga misalkan ada perdarahan ataupun lain-lain juga bisa ya, racun misalkan nanti pada saat gastrik lavase ya kita bisa melakukan gastrik lavase juga. Oke, ini tadi sudah dijelaskan untuk di sini ya. Jadi sebenarnya kalaupun masuk ke dalam trakea pun ya, nanti di antara percabangan itu di apa namanya, di bawah trakea ada percabangan ya ke arah bronkus. Itu sebenarnya merangsang batuk yang sangat hebat ya. Kalau ada benda asing masuk selang itu misalkan, akan refleksnya sebenarnya batuknya akan kuat ya, akan
mengeluarkan batuk yang kuat begitu ya. Berarti sebetulnya itu sudah indikasi salah masuknya, bukan ke lambung tapi malah ke paru-paru ya. Jadi itu salah satunya. Tapi nanti kita harus memastikan ya, untuk memastikan selang masuk ke dalam lambung ya. Yang paling jelas ya bisa dipastikan adalah pakai apa? Ya betul ya, pakai ronsen ya. Tapi kan ya nggak masuk akal juga, misalkan untuk memastikan itu sudah masuk nih, masuk ke lambung, kirim dulu ke radiologi kan, kirim ke radiologi, oh ternyata salah masuk paru-paru, balik lagi ya ke ruangan, lepas lagi, pasang lagi gitu, bolak-balik kan nggak mungkin. Selain risiko radiasi dan juga biayanya begitu kan ya, pasti terlalu mahal ya untuk memastikan dengan ronsen ya. Cara kedua pakai kertas lakmus, betul, itu cara yang harusnya dipakai terlebih dahulu ya. Cuman ya ini kondisi lapangan ya kan, kayaknya selama saya praktik nggak pernah begitu ada menemukan kertas lakmus di rumah sakit begitu ya. Harusnya pakai kertas lakmus, nanti jadi kelihatan ada perubahan warna yang menunjukkan indikasi itu adalah asam, bukan dari lambung. Artinya lambungnya nggak asam ya, mungkin ya asam lambung ya. Ya. Kemudian cara yang ketiga, ini yang sering digunakan di rumah sakit, pakai apa? Pakai Spet. squid ini diapain? Kalau di aspirasi justru buat tadi untuk ketika pakai kertas lakmus, tapi justru ini dikompakan gitu ya. Nah, apa yang dimasukkan? Udara ya. Kayaknya kan di buku masih salah nggak tuh? Saya lupa dulu. Kayaknya nggak bisa dimasukkan air justru. Salah ya kan? Dimasukkannya air, masukin ke paru-paru ya, nanti pasiennya meninggal ya, meninggal dengan kembung gitu kan. Isinya air malah tenggelam. Ya, jadi pakainya udara. Nah, harapannya nanti kita pakai stetoskop, kita dengarkan di ini ya, di apa namanya, di laju pedang sini, di apa namanya, ulu hati sini, ya akan terdengar suara gitu kan. Ya, seperti kalau kalian ini shoot atau wood gitu ya, jadi akan jadi akan masuk sana kayak pasti selang kalau dia masukkan itu ya. Ya, cuman jangan terus berkali-kali kedengeran gitu ya, atau mungkin saya pengen lebih jelas lagi gitu ya, 10 kali gitu ya. Maksudnya ini kalau bagus nih suaranya ya. 10 kali kali 20 begitu ya, 200 cc kembung ya kan, isinya angin gitu kan. Jadi cukup 1 ataupun 2 kali saja. Satu kali misalkan nggak terdengar ya mungkin bisa manggil temannya ya. Saya sama-sama ngecek pakai 2 stetoskop, masing-masing ngecek terdengar atau tidak. Karena sangat mungkin ya, mungkin bising ya. Saya pernah apa namanya dulu di ya pasang dewasa ya, tapi pasiennya mungkin remaja ya dan agak rewel juga, nangis ya. Jadi memang ya kalah sama suara tangisannya begitu kan. Jadi mau dengeran gitu ya. Kalau memang ragu ya sebaiknya dilepas dulu ya, nanti mungkin siap untuk berikutnya, memang untuk memastikan daripada terlalu confidence begitu ya, malah ternyata masuknya nanti ke paru-paru. Jadi sekali lagi kalau ragu ya dilepas dulu saja, jangan terus dibiarkan. Nanti kita nggak tahu masuknya ternyata ke paru-paru. Itu caranya sudah ada 3 ya. Yang keempat adalah bisa pakai tes apa namanya, tes ovulasi gitu ya. Ada nggak sih? Nggak ada kan? Mau saya kasih kan 3 kan? Oh, ada 3 kan? Iya, ada 3. Yang kedua adalah pakai tes ovulasi. Jadi setelah masuk tadi ya, ini kan di sini ya. Nah, jadi kita pakai gelas yang bening ya biar kelihatan. Nanti ini kan semipolar nih atau bipolar misalkan. Nah, kita letakkan gelas ini setinggi kira-kira sama paru-parunya ya. Di paru-parunya nanti masukkan selang yang tadi keluar sini sejajar dengan paru-paru. Kita lihat di sini dia masukkan, ada airnya ya, dimasukkan ya. Nah, kalau misalkan masuknya paru-paru, biasanya ketika dia ekspirasi nanti akan udara terdorong, sini ada gelembung udaranya, atau minimal ketika inspirasi dia akan ikut nyedot ya, begitu ada gerakan naik turun air ke dalam mengikuti seiring pernafasan. Nafas sejajar ya, kalau ketinggian nanti ya nyedot juga, dia masuk ke lambung juga bisa, jadi sejajar ya.
Jadi ini cara yang bisa dipakai untuk memastikan sudah betul masuk ke lambung ataupun belum, ya. Ada pertanyaan? Ya, berdiri ya, kuat ya. Jangan kayak duduk. Puasa itu kan seperti itu. Oke. Indikasinya. Jadi nanti dengan dimasukkannya ke lambung, Bentar ya, jadi akan memperoleh akses kotor dan isinya, bisa juga mengeluarkan lambung isinya untuk dekompresi, untuk mengurangi tekanan di perut daripada saat ileus tadi, ataupun mungkin ada perdarahan, ya, biasanya seperti pada misalkan pecahnya pembuluh darah esofagus, ya. Pada kasus apa? Trauma. Kasus pada itu apa namanya, sirosis hepatis biasanya, ya. Ada apa namanya, varises esofagus, pernah dengar? Varises esofagus, ya. Jadi kalau varises kan biasanya kan di kaki ya, tapi ini juga bisa terjadi di esofagus, ada di vena-venanya, ada di leher sini, di sepanjang ini ada venanya juga, di sepanjang esofagus ada venanya. Ya, kenapa jadi esofagus? Ya karena adanya pengerasan di hati. Ketika fungsi hati itu rusak, ya, fungsi hati itu rusak sehingga pembuluh darahnya juga terhambat ketika memberikan nutrisi ataupun mengaliri ke si hati tadi. Ya, jadi ada vena hepatika itu, ya, itu menjadi membesar, ya, sehingga kemudian suatu ketika misalkan pecah, ya, jadi akan darahnya akan keluar ke dalam pencernaan, misalnya masuk ke pencernaan, ya. Jadi apa namanya, ya harus hati-hati juga nanti, jadi darah itu masuk ke dalam lambung, ya, masuk ke dalam lambung, karena ketemu dengan asam lambung itu ya biasanya akan menjadi akan mengeras, ya. Kalau mungkin pernah lihat ya, darah kan juga dibiarkan di luar kan juga akan mengeras, ya, seperti bentuk jeli itu kan, ya. Jadi harus hati-hati kalau misalkan pasien kok muntah kayak Nutrijel begitu, warna coklat begitu, itu bukan agar-agar begitu kan. Jadi kalau kita pegang-pegang ini lucu gitu ya, isi gitu kita. Hati-hati ya kalau pakai sarung tangan. Nah, mungkin saja hepatitisnya ataupun mungkin sirosisnya itu karena hepatitis B begitu kan. Nah, ini kalau pakai sarung tangan nanti risiko tertular, ya, karena menularnya kan lewat darah. Jadi harus hati-hati kalau pasien itu muntah gitu tanpa ada kenapa-kenapa, ya mungkin dia adalah pecah di esofagusnya, ya, varises di esofagus. Ya, jadi kita bisa juga memberikan selang tadi untuk tadi irigasi, mengeluarkan darah yang masuk, ya. Karena darah itu kalau masuk ke dalam pencernaan, ya itu tahu darah itu banyak bakteri begitu ya. Kan itu juga darah kan setiap hari kan disaring begitu kan oleh ginjal, ya kan, untuk dibuang sisa-sisa metabolisme yang terbuat dalam darah kan. Jadi banyak sampahnya, banyak amonianya, nanti juga tinggi protein, bagus tinggi protein begitu kan. Tapi ya kalau ini juga banyak kan terlalu berbahaya, nanti masuk ke pencernaan, ini bisa menjadi racun begitu ya bagi tubuh kita. Ya, untuk indikasinya tadi seperti itu, memudahkan. Nah ini ya, ketika keracunan juga bisa nanti di lavase. Tapi lavase kita ada proses lavase juga ya, mungkin nanti hanya nice to know ya, tidak untuk apa namanya, untuk dilakukan, karena sekarang sepertinya sudah jarang ya, saya pun ketika praktek tidak pernah menemukan tindakan gastrik lavase, ya, karena memang masa krusialnya sebetulnya paling hanya 1 jam gitu kan, ya. Jadi 1 jam, kalau lebih dari itu ya sudah masuk ke pencernaan, biasanya paling hanya diberikan antidot sesuai dengan jenis keracunannya apa, ya. Jadi waktunya sangat terbatas, ya, bisa dilakukan nanti diajarkan, cuma mungkin untuk di rumah sakit jarang sekali, kecuali mungkin di daerah-daerah yang tertinggal ataupun terluar, misalkan namanya bisa dilakukan itu dan mungkin masih di bawah 1 jam, ya bisa dilakukan itu. Atau mungkin nanti apa namanya, mungkin temennya begitu ya, putus cinta begitu kan, dibuatkan minum baygon misalnya. Hati-hati nih Cipan. Minum wipol. Kalian temennya nih ya kan, Takut banget. bisa langsung dipasang di sini, minta selang NGT begitu ya, di bilas lambung, ya. Tapi
dulu selamat yang penting coba. Berarti kemarin harusnya aku bilang lambung ya. Ya, jadi bisa seperti itu. Ya, untuk dilakukan gastrik lavase ataupun bilas lambung. Lalu kontraindikasinya, tadi saya sebutkan ya. Seharusnya aku kontraindikasinya. bersihin lambung. Trauma wajah berat. Soalnya seharusnya aku bersihin lambung. Makanya aku habis minum wipol. Kenapa? Kamu wajah menjadi kontraindikasi. Ekspresi. Pembengkakan. Ya, kenapa kamu wajah gitu kan? Kita nggak pakai wajah, kita pakai lambung. Ya, kalau yang lubangnya kita coba aja gitu kan, nggak ada yang tahu. Mungkin masuk itu berhasil. Itu penjelasan yang lebih masuk akal kan? Karena Nah, iya emang kenapa kalau cedera kan ada lubang itu? Nyeri udah kena trauma lebih sakit kok bentur tiang listrik misalnya. Rusak. Masih ada hidungnya mati. Kecuali mungkin kena aspal skop gitu terus hilang. Tapi itu ada lubang. Kalau masih ada bisa cari. Ya, alasan lebih logisnya begini ya. Jadi ketika ada trauma wajah, ya, jadi di sini kan disebutkan ya, jadi cribriform plate disruption. Ya, jadi ini kan tengkorak ya, ya. Kalian nggak bisa lihat tengkorak bagian dalam ya kan, tapi di sini disediakan. Ini potongan lintang seperti ini. Kira-kira tubuh kalian yang kalau potong tengahnya ya kira-kira seperti ini, ya. Jadi di tengkorak sini, ya kalau kalian tahu yang di sini, ya. SNI ya, keras begitu ya, tapi jangan juga nggak pakai helm ya. Keras tetap harus pakai helm di sini kan, ya. Nah, tapi di sini ya, ini keras tebel, tapi lihat di sini tipis ya kan? Ini lebih tipis. Jadi ketika ada trauma wajah itu, ini cenderung bisa patah, fraktur. karena ada kompresi. Ya kan, ini kompresi kan kompresi kan keras gini kan, kamu kan bentur gitu ya, wajahnya kena namanya kamu wajah, bukan karena malu wajahnya rusak. Jadi karena sininya apa namanya remuk. Ya khawatirnya ketika kita masukkan selang nanti 12 masuknya ke dalam Kayak gini contohnya. malah nggak kawan ini pasiennya kejang begitu, terus pasiennya malah meninggal. Ya biasanya sih ketara juga ya ini kalau ada ini apa cribriform plate disruption ini kelihatan ya, ada tanda-tandanya. Pergantian Biasanya pemain. ada raccoon eyes ya, ada juga fatal sign ya. Jadi raccoon eyes tahu ya, matanya seperti raccoon itu hitam karena ada perdarahan di sini, jadi akan menyebabkan darah itu mengumpul di periorbital sini. Makanya kalau kalian diputusin pacar kan nangis juga kan, enggak kayak manisnya. Oh enggak. Oh, ya. Nyari lagi. Ya. Jadi, ini mudah menampung cairan ya darah juga. Makanya kalau kita menangis kan kadang bengkak gitu kan. Jadi ini juga sama kalau ada perdarahan karena memar dia akan di daerah periorbital sini, kanan dan kiri akan disebut sebagai panda eyes ataupun raccoon eyes. Itu tanda yang memang ketara ya, itu kan. Di belakang leher juga ada biasanya karena perdarahannya ini akan berefek ya menyebar ke rongga-rongga yang bisa menampung darah ya, dan memang mudah sini biasanya ini juga cukup melunak, biasanya darah bisa mengalir sini ataupun bahkan sampai keluar darah melalui telinga ataupun melalui hidung ya, ada otore dan juga rinori ya, perdarahan di hidung dan di telinga. Oke ya, kemudian juga tanda sebenarnya lainnya ya, katanya begini, ketika ada cribriform plate disruption ini ya, yang keluar duluan kan mungkin selain darah adalah cairan apa? Cairan otak atau mungkin apa? L. One LC one. Naila upload. Tandain. Liquor cerebro. Halo. Aku bacanya gimana? Di tengkleng. Bening ya, jadi kan seperti mengalir. Kok ini kok dia kayak Gitu. dia terbentur tapi kok kayak apa namanya keluar ingusnya begitu, bening, bisa lebih cair ya. Jadi khawatir adalah cairan ini keluar biasanya. Bening di tanah ini baik. Ya, nah ini sekaligus menjadi kewaspadaan. Ya, pernah dengar ya meningitis ya? Meningitis. Apa
Otak. Tis apa sih radang? Radang. Radang. Selap. Oh, selap otak. Ya. Jadi ini kan ada tipis-tipis nih, sini ada meningal begitu ya. Nah ini juga mungkin beberapa orang pernah kena meningitis misalkan, ya. Nah, tandanya apa biasanya juga ini bisa migrasi ya. Jadi virus-virus ini bisa migrasi dari hidung ini ke sini karena ada tipisnya di sini. Ya, jadi kalau yang sering flu ya harus hati-hati. Ya. Dibuat imunnya olahraga ya karena bisa juga bermigrasi ke ini ya ke otak melalui sini karena cukup unik ya nggak kelihatan tiba-tiba mungkin kaku kuduk ya kan terus perutnya kaku sering papan dan dia nggak sadar biasanya ya karena teman saya juga sehat loh dia meninggal karena meningitis ini bisa dari sini karena tipisnya sini ya salah satunya yang mencetuskan saya pernah baca dia disebutkan mang flu. Ya, jadi begitu tadi tentang kontraindikasi. Jadi kalau kontraindikasi tadi dia mengalami cribriform plate disruption tadi, solusinya pemasangan orogastik. ya, dipasang orogastik. Apa itu orogastik? Yang dimasukkan lewat mulut. Jadi lewat nasal ini lewat oral, lewat mulut. Ya pasti kalau pasien sadar ini nggak enak sekali, jadi kita masukin ya mungkin yang gosok gigi aja kadang ada yang mungkin refleks gap ya, gap kan ada juga kalau terlalu dalam misalkan karena muntah ya walaupun mungkin kita tersedak kan juga batuk ataupun muntah itu lagi benda asing ya suka dimasukkan karena ada yang kadang kalau orang dengan gangguan makan kan kadang dimasukkan lagi dengan menyodokkan jari begitu kan. Nah, ini juga risikonya aspirasinya lebih tinggi sebetulnya karena selama masuk ke sini gitu harus kita mencari morak itu dimasukkan gitu ya. Biasanya kalau pasien tidak sadar, makanya kalau di bawah tadi plate ini juga biasanya kan tidak sadar ya dikasih ini. Biasanya juga pakai ini dulu apa namanya OT ya, dikasih oropharyngeal tube bisa dibantu nanti di apa namanya tube kecil bisa untuk mencegah jatuh lidah juga. Ini bisa juga untuk memasukkan apa namanya selang tadi ya, selang ini tapi melalui mulut ya, karena mencegah tadi masuknya ke dalam otak tadi di sana. Good, oke ya. Komplikasinya ya. Yang utama adalah aspirasi. Ya, jadi aspirasi. Seperti anggota DPR ya, kamu bisa aspirasi. Waduh. Aspirasi. Itu kan aspirasi. Iya. Kaster juga bisa. Aspirasi. Kastrat hidup aja. Adanya masukan gitu kan. Nggak bisa keluar tadi kalau dari lambung tadi karena refleks yang muntah tadi masuk ke dalam paru-paru ya dan juga trauma jaringan lunak. Jadi biasanya ini ya apa namanya ujungnya ini kadang kalau susah ya masukin kadang ketika lihat lagi ada sedikit darah ya tidak usah khawatir ya nggak apa-apa. Jadi ini kan mukosa di saluran ini kan cepat sembuhnya ya. Seperti kalau kalian suka gigi misalkan ada yang berdarah ya mungkin ya kan gampang tuh berdarah tapi kan juga nggak terus kayak luka di sini misalkan lama sembuhnya. Kalau di sini kan cepat yang mukosanya. Jadi kalau yang gampang berdarah itu ketika gosok gigi biasanya kurang vitamin C gitu ya. Jadi coba aja kalau ada jadi defisiensi dan kurang vitamin C ya dia harus intake vitamin C nya ya. Ini juga sama ya, mungkin berdarah nggak ada masalah nanti ya pelan-pelan lagi cuma ya karena dia menekan jadi dia menolak berdarah nggak bisa menelan akhirnya malah berdarah di sini ya. Kemudian ya tadi suction diperlukan ya untuk jaga-jaga sampai dia muntah setidaknya tidak sempurna dia kurang sadar sehingga malah terjadinya aspirasi tadi. Kewaspadaan universal ini kontak dengan cairan tubuh yaitu lama tadi apa namanya kalau ada perdarahan juga misalkan pada kita mau drainase pada pasien yang mengalami perdarahan pada esofagus tadi ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Lalu juga mungkin ada gangguan pernafasan misalkan TB misalkan atau mungkin ketika COVID dulu kan juga harus lengkap begitu ya, dipastikan aman pakai PC ini si Elsa karena risiko muntahnya juga tinggi, mungkin perlu pakai
mas gitu ya, ke skop. Hal yang perlu diperhatikan oleh perawat ya, pertama adalah proses memasukkan Selang. maksudnya apa? Bener atau tidak? Masukinnya, dilihat dulu ada obstruksi nggak? Ya kan hidung kanan kiri kan kita kan kadang tidak semuanya lancar, ya, memang diatur untuk mengatur suhu dalam tubuh. Jadi pasti nggak semuanya terus lancar gitu ya, biasanya salah satunya nggak mau. Jadi kadang dulu dibandingkan, misalnya suruh meniup gitu ya, kalau sadar mana yang lebih lancar. Ya, lalu juga tadi ada nggak dia kira-kira before tadi mungkin habis IGD ada memar wajah, ada jejas-jejas di wajah, lalu juga ada apa namanya tadi takut eyes ataupun battle sign tadi, itu sebaiknya dihindari untuk dipasang secara lewat nasal tadi ya, pakai orogastrik opsinya. Lalu juga memang tadi posisinya kalau bisa high forward lebih baik ya, dibandingkan terlentang. Tapi biasanya kalau di rumah sakit terlentang juga tetap tidak masalah, bisa. Lalu kaji penempatan selang dengan benar. Cara 4 yang tadi. Ya, pakai apa namanya kertas lakmus kalau memang ada, ataupun pakai udara ya, diisi udara tadi. Lalu fiksasi selang. Ya, selang ini kalau sudah terpasang, ya kan? Nah, ini terpasang. Kalau mau difiksasi nanti lawan lepas, ya. Lepas misalkan tarik sedikit gitu ya, pasti gimana nih? Bingung ya, masukin sendiri gitu ya. Nah, kalau di lambung ya kan, tiba-tiba besoknya pasiennya tersedak gitu ya, maksudnya paru-paru masalah bisa perawatnya, ya harus dipikirkan sampai ke sana. Ya, atau ya lainnya kadang pasiennya ini penurunan kesadaran, ya, gelisah, biasanya kan narik ini semuanya, ya, selangnya dicabut bolak-baliknya, udah dipasang fiksasi pun bisa tuh dilepas berkali-kali, ya kan? Masa nanti mau lepas, suster pasang lagi, ini lepas lagi, gitu kan? Ya, kalau seperti itu gimana berarti terus? Nanti kalau bolak-balik kan juga rawan apa namanya iritasi ya di saluran nafas tadi, dan ya perawatnya harus bolak-balik terus, gitu kan? Nah, jadi apa yang harus dilakukan kalau pasiennya mungkin bolak-balik lepasin? Biar difiksasi tadi, ya, pasiennya mungkin penurunan kesadaran, kayaknya bolak-balik lepas selangnya. Kalau tidak usah dipasang, kalau dipasang terus dipasang, apa solusinya? Biar enggak apa namanya, ya nutrisinya tetap terpenuhi tapi juga enggak bolak-balik lepas pasang. Kira-kira diapain? Infus saja nggak cukup ya. Kenapa juga dipasang apa namanya GT ini apa agar tidak ada perlengketan juga di lambung. Ya, kalau dibiarkan kosong, ya ini kan juga nutrisinya kan mungkin ada ya aminofluid misalkan kayak asam amino itu bisa, cuma kan lambung membutuhkan apa namanya pencernaan karena asam lambungnya juga harus diproduksi. Jadi gimana? Solusinya apa? Kalau yang menemukan pasien tadi, saya pernah juga ya bolak-balik dilepasin begitu ya, pasang lagi begitu ya, lepas lagi. Udah tadi ya, suntik Apa yang harus dilakukan? suntik mati. Dipegangin sama keluarga biar nggak ditarik-tarik. Udah pasangnya kan udah satu ya, kan di plaster di sini, di plaster di hidung, di plaster di bagian pipi. Dipain aja dulu. Selangnya di plaster. Setelah di plaster, nanti di plaster kita plaster juga. Tangannya diiris. Ya, malah betul, simpel tapi memang betul. Jadi resep pasiennya. Salim. Jangan mikir kayak gitu. Simpel aja, gitu. Pasiennya sedikit kan rampung ya, solusinya selesai. Ya, beres. Salim. Ya, seperti Nggak bisa. perhatikan kebutuhan kenyamanan pasien. Ya, setelah dipasang tadi dikaji, dimonitor juga respon dari pasiennya. Lalu peralatan, ya, jadi ini ya nanti selain APD-nya, alat pelindung diri juga selangnya dicek ya. Jadi kan tube ini kan banyak ya, ada NGT, ada apalagi kateter, ada ini infus, ada apa namanya untuk nafas itu ada juga ada ya untuk selang nasal begitu ya, oksigenasi ya. Nah, jadi dicek. Kalau ini biasanya ada NGT ataupun di sini biasanya stomach tube ya, selang untuk
perut ya. Kalau pasien bisa bilang sebagai selang apa? Pasien masang NGT begitu ya. NGT atau NGT gitu, naso pasti itu. Selang makanan, selang makanan. Selang untuk makan. Iya, Iya. untuk makan. Jadi bisa pakai selang makan yang lebih mudah dipahami. Ya, lalu di sini ukurannya macam-macam. Ya, dari mulai berapa nih? 8 sampai 20. Ya, kalau sini semakin besar angkanya ya semakin besar ukurannya. Ya, beda sama apa namanya pocket. Ya, kalau pocket nanti semakin kecil angkanya semakin Besar. jarumnya. Ya, bisa kita pakai sini ukuran 16 sampai 18 untuk dewasa. Ya, untuk anak mungkin lebih kecil lagi. Kita fokus kepada yang dewasa. Ini belum ada yang buka ya. Yang apa sih? Karena jadi takut kalau membuka ya. Efisiensi nanti takutnya. Aduh. Ya, karena anggarannya juga sudah banyak dikurangi ya untuk kebutuhan lab begitu kan, dan juga mahasiswa semakin banyak, mahasiswanya juga cuma 2. Yang kadang ya kita tolong ya pengertiannya untuk membantu ketertiban, membantu Mbak Eli begitu ya, karena bayangannya setiap hari jadwalnya banyak, alat-alatnya dan lainnya beres-beres, sementara banyak ruangannya ya. Jadi bantu ini juga nanti buka aja lah ya, semoga nggak bisa untuk kekurangan berikutnya. Menyedihkan tapi ya itu memang Itu faktanya. faktanya ya. Oke ya, nanti juga kita kan disambungkan ke ini ya. Nah ini untuk apa namanya, speednya yang besar, beda. Suntik aja. Nah, kalau yang suntik yang biasanya kecil-kecil ini ya biasanya di pinggir sini. Bapaknya banget. Ya kalau misalkan untuk tadi jualnya juga berbeda, ini kalau ini juga di tengah ini besar gitu ya. Jadi ini kita lihat juga untuk speednya juga berbeda-beda ya, ketika di rumah sakit juga mana speednya yang untuk NGT, nah, karena berbeda-beda ya. Karena depan ini yang nggak ada siringnya, yang nggak ada apa namanya jarumnya gitu ya. Ya jadi ini nanti akan disambungkan gimana tadi? Plaster, stetoskop, ya, pengawas dan lain-lainnya. Oke ya, kita Ya, sambil dicek barangkali saya ada yang kelewat ataupun kurang ya dalam melakukan tindakan. Ya ini tindakannya apa? Prinsipnya bersih. ya seperti biasanya kalau sebelum awal tindakan ya kita sudah membaca rekam medisnya ya, untuk memastikan pasiennya sudah tepat ya, dan juga memang sudah sesuai dengan mungkin instruksi dari dokter ya, karena ini juga termasuk sebetulnya tindakan invasif ya kan, jadi tindakan yang didelegasikan kepada perawat ya, jadi sebetulnya tindakan medis ya, ataupun tindakannya dokter tapi bisa didelegasikan kepada perawat ya untuk pemasangan NGT ini ya. Jadi sudah dibaca, lalu kita persiapkan alatnya ya, apa yang diperlukan ya. Kalau ini untuk OPD ya boleh ya, masker ya, gaun ataupun face mask ataupun ya lain-lainnya, sport misalkan juga bisa dipersiapkan ya. Setelah itu kita cuci tangan lalu menuju ke pasien ya, kita bisa mengecek pasien. Pak, selamat pagi ya, perkenalkan saya perawat Anas yang bertugas pada hari ini. Bisa disebutkan namanya Pak kalau pasien sadar ya, kita lihat dari gelarnya sambil mengecek, walaupun kita sudah tahu dari rekam medisnya, tapi itulah protapnya ya dari ya, standar internasionalnya seperti itu. Kalau sudah tepat kita jelaskan apa tujuan kita ya Pak. Bisa Pada pagi hari ini kita akan memasang selang makan ya, nanti untuk membantu Bapak mendapatkan nutrisi begitu, yang mana Bapak mungkin sekarang kesulitan untuk menelan. Jadi mungkin kondisinya macam-macam ya, mungkin awal stroke ataupun mau rencana operasi misalkan, kan tetap harus dipasang NGT karena nanti agar cepat pemulihannya ya. Jadi harapannya dengan nutrisi yang cukup nanti Bapak segera bisa pulih gitu ya Pak. Nanti Bapak cukup tiduran ataupun saya akan tinggikan posisinya ya, akan lebih tinggi seperti duduk ya. Nanti mungkin agak kurang nyaman karena saya akan memasukkan selang makan ini melalui hidung ya. Jadi Bapak nanti
cukup ikuti aba-aba saya ya, sehingga selang dapat segera masuk ke dalam lambung ya, jangan ditahan ya, kalau bisa dibantu untuk menelan ya, karena ada selangnya masuk ke saluran pencernaan ya, kan butuh dibantu untuk menelan sehingga kan lebih mudah masuk. Jangan dicoba untuk dilawan, nanti malah jadinya luka ya. Mungkin waktunya 5-10 menit saja Pak ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum dilakukan? Tidak. Ya, kita bisa dulu Tirai. lalu kita siapkan ya, posisikan boleh kalau mau ditinggikan Tinggi. Di ya, kalau Enggak, itu satu aja. itu posisi yang betul ya, sambil jongkok jangan kayak gini ya. Nanti kalian sehari angkat posisi pasien segini 20 pasien pulang-pulang kayak gini celahnya lagi. Jongkok kayak gitu ya, betul ya. Jangan korbankan tubuh kalian, harus pokoknya dipikirkan betul-betul kondisi tubuh kalian, ergonomis harus diperhatikan betul ya. Ini juga maksudnya kayak gini juga lebih nyaman lagi kalau bisa. lagi batal ya abis ini. Harusnya Lagi, buka lagi. puasa gak sih? Kamu Ya, cukup. Ya, isi ya Pak, saya akan pasang dulu untuk pengalasnya. Nah, tujuannya untuk mencegah kalau terjadi muntahan. Untuk mencegah muntah. Jadi ini tindakan yang cukup cepat begitu. Jadi Ayo. betul. Lakmus. Penasaran ya rusak nanti. Ini mau coba pakai handphone ya? Buku ya. Kering apa lateksnya saya kadang bikin kulit saya jadi kering ya. Jadi saya mau nggak usah pakai handscoon-nya. Jadi kalian pakai ya. Kalau pas terus kalau pas ujian tolong ya jangan dari luar sudah pakai handscoon. Ini kebiasaan yang jelek gitu ya. Di rumah sakit pun kan nggak mungkin perawat mungkin kemana-mana pakai handscoon, malah menyebarkan penyakit di pasien sini ke sana gitu. Jadi pas dipakai handscoon ini walaupun bersih ya, ketika mau tindakan sudah cuci cuci tangan terus baru kalau ada pengeringnya juga ini kan baru pakai handscoon. Jadi anggap saja sudah cuci tangan dan pakai handscoon ya. Bisa disobek dulu, dipersiapkan. Semuanya nggak ada ya? Ya Pak, saya cek dulu ya kondisi hidungnya. Ya coba untuk ini yang satu, Enggak, belum. coba dihembuskan napasnya. Jadi kalau nggak ada kendala kita bisa pakai dua-duanya sama nggak tersumbat total, ya masih bisa digunakan. Ya, selanjutnya Pak Anis akan segera masukkan selangnya ya Pak. Nanti mungkin agak kurang nyaman. Ini kita bisa oleskan gel ya. Vijel. Gel. Yang bener aja. Bisa langsung di sini ataupun ditaruh di Bukan masih ya, bersihkan tapi juga nggak apa-apa ya. bukan harus bukan itu. Sepanjang 5 sampai 10 cm. ini buat gitu. Pijel. Masukkan pijel. Oke. Ya, jadi biar nggak kemana-mana selangnya, nanti kita harus kayak gini. Yang sebelum dimasukkan kita harus ukur dulu panjang selangnya. Ya, jadi dari ujung sini ya sampai nanti ada ukurannya ini. Jadi 45, 55, 65, 75 ya untuk sebagai tanda. Cara mengukurnya gimana? Ya, dari hidung Ke telinga. ya, terus ke telinga gitu ya. Jadi tariknya kenceng ya biar nggak terlalu nempel kemana-mana. Ya untuk estimasi, karena kan tadi kalau lihat gambar begini ya agak pulang ke belakang. Jadi estimasinya seperti itu. Ya, jadi sampai ke ini ya ke PX tadi ya ujungnya ataupun di 10 hati sini. Ini kurang lebih di 55. Ya, tapi ini biasanya menekinya agak
macet ya, biasanya nggak bisa sampai ke dalam sana. Beneran Ya, jadi untuk dimasukin. indikator kurang lebihnya di 65 ya. Oke, sudah dikasih di dikasih lubrikan tadi. Nah, caranya ya, ini paling enak kita sambil megang kepalanya sini, yang kiri sini. Ya maksudnya nanti kita butuh mengatur agar ekstensi, ya, agar agak lurus. Tapi juga jangan terlalu mendongkrak, karena kalau kita terlalu tengadah ini yang terbuka saluran nafasnya. Ya coba aja kalau kayak gilian, kalian nelen coba bisa nggak? Ya dulu udah coba. Iya. Nah, silakan. Batal. Tapi kalau biasanya membuka untuk saluran nafas. Jadi untuk maksudnya mengarahkan ketika agak sedikit sulit, tapi coba jangan sampai terlalu tengadah. Nanti kalau sudah masuk, jadi ditundukkan lagi, fleksikan lagi. Oke Pak, saya yang izin masukkan ya. Nah, mungkin agak sedikit kurang nyaman ya. Nah, jangan ditahan ya Pak ya. Ini posnya dekat sini, jangan terlalu jauh. Ini belum macet ya. Ini bukan untuk Bung, gantiin pantamnya kamu. mentok ya. Saya coba masukkan, nggak bisa yang mentok. Biasanya juga kalau misalkan masuk ya nanti akan kelihatan dari mulutnya, jadi kan tembus sini kan, jadi kan kelihatan. Ya, jadi ya masukkan terus begitu ya. Nah kalau misalkan tadi misalkan masih pendek kemudian sudah sulit misalkan, nah, biasanya kita bisa sambil pasien diminta minum ya, untuk menelan. Pak coba sambil minum gitu ya, jadi nanti dia megang gelas dia sambil minum, dia sambil nelen itu kan berarti otomatis terbuka ya, ventilasinya akan kita bisa dorong untuk memasukkan ya. Ataupun ada lainnya teknik menggunakan teknik distraksi begitu ya. Saya mengikuti dulu ketika praktik itu ada dokter spesialis anestesi ya. Nah biasanya dia ya seperti hipnotis begitu ya. Nah Pak, sekarang biar mudah begitu ya, sekarang coba dibayangkan mungkin ini Bapak sedang bukan menelan selang ya, bayangkan aja sedang menelan es krim. Bapak suka es krim rasa apa ya, jadi kadang kalau hipnotis itu harus menyesuaikan feelingnya dia kan, karena preferensi kan beda-beda ya. Dia sukanya coklat misalkan, pas saya punya es krim stroberi ternyata nggak suka kan, jadinya kan nggak berhasil juga. Jadi sukanya apa, misalkan sukanya coklat misalkan. Jadi kalau sekarang bayangkan saya letakkan es krim begitu ya di mulut Bapak gitu ya, pejamkan matanya, saya masukkan es krim di mulut Bapak ya, rasanya dingin ya, lalu meleleh es krimnya. Nah, Bapak kemudian menelan es krim rasa coklat kesukaan Bapak gitu ya. Jadi itu jangan menelan mudah, jadi kita akan bisa dengan mudah masukkan selangnya ke dalam lambung ya. Anggap saya sudah sampai sini nih, saya ingat belum sampai ke sini, udah macet. Banyak kupilnya. Jadi memang kadang plastik. Oke, sudah masuk ya. Nah ini kalau sudah masuk, kita tadi ya cara memasukkan, kemudian memastikan posisi sudah betul atau belum ya. Kita pakai cara Besok praktek yang ruangan dia udah dipesan. Udah tante anaknya. Cara yang paling tepat ya pakai tadi ya, untuk kita seperti dulu cairan lambungnya kalau memang ada ya. Kita bisa hitam gitu ya. Harus Ini berdiri. juga sebagai tanda biasanya kalau masuknya ke lambung, ini ketika ditarik juga cepat bisa narik cairan lambungnya. Beda kalau di paru-paru biasanya selain tersedak, kemudian kalau kita tarik ya nggak keluar apa-apa biasanya, ataupun nggak ya dahak-dahak juga nggak bisa banyak cepet. Kalau suction kan memang kuat ya tekanannya ya, satu atmosfer itu kan, jadi akan kencang nariknya ya. Beda kalau sama ini biasanya. Jadi kita juga sendiri kalau memang sudah keluar, sudah sedikit keluar ya, kita bisa ambil kertas lambung, kita teteskan ya, jadi sedikit aja nggak usah banyak-banyak, lalu kita bisa keluarkan udaranya lagi. Berarti sudah masuk ke dalam lambung ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam lambung ya, kita kunci di sini ya, kita amankan ya, jangan sampai terbuka ya. Kalau seperti ini ya terbuka sulitnya kalau pakai ya. Jadi kalau terbuka seperti ini nggak terpasang, ini kan kedap gitu ya, tertutup ya, ini udara akan masuk ke sini ya, akan pastinya menjadi kembung karena udaranya masuk. Jadi ini tutup aja seperti ini ya, untuk mencegah di sini ya.
Nah, baru setelah itu kita kita fiksasi. Ya, kalau misalkan sulit pakai hand screw dilepas sudah tak apa, ya, baru kita fiksasi. Kayak puasa aja mau. Emang bunga kapan pernah puasa? Aku tiap subuh. Pokoknya pas jam 12 gitu. Pokoknya pas jam 12 tuh mau minum kan sama kamu. Iya, Ganteng banget. Nah, kita membutuhkan beberapa Hepa fix. Kita beranjak. ya. Nah, perhatikan cara memasangnya begitu ya. Nah, jangan cuma diikat-ikat sini terus tempelkan hidung. Jadi ada cara juga dalam memasang si plasternya ataupun hipafik ini. Yang pertama kita bikin jadi dua seperti ini, ya, diletakkan di sini. Ya. Nah, lalu ini kita baru ikatkan seperti ini ke atas. Ya, yang itu juga sama. Ya, jadi ini akan lebih aman ya dengan mengunci. Kadang-kadang ada yang memang seperti ini nggak masalah. Ya, jadi memang begitu. Lalu satu lagi kita taruh di bagian pipinya. Ini juga nggak apa-apa kalau misalkan ini kadang-kadang juga pakai nasal kanul misalkan. Iya. Taruh di situ. Iya kayak habis operasi sih. Taruh sini bagian. Nah, jadi itu akan kelihatan rapi ya, kita bisa tinggalkan ya. Biasanya kalau pakai plaster biasa akan lepas ya, agak kuat. Jadi caranya seperti itu. Ya, jangan, karena ada juga cara yang lainnya biasanya ya. Diputar-putar. Tapi berputar. Ini lebih panjang ya, ini contoh aja. Kadang ada juga yang satu di sini tempel, gitu ya, lalu diputar begini. Ini akan ya, berapa kali muter begitu ya. Kedua, Pusing. kadang gampang lepas, walaupun bisa kurang terlalu kuat, paling lama dibagi dua, ya akan lebih aman. Ya, lalu selanjutnya adalah ini kita bisa edukasi untuk pemberian nutrisi juga sekaligus. Biasanya kalau sudah dipasang, masaknya juga biasanya menjelang untuk makan biasanya, sekaligus dikasih nutrisi ya. Jadi ketika memberikan nutrisi itu ya bisa caranya begini, ini misalkan di sini ya, ini kayak susu gitu ya, jadi campuran sudah ada macam-macam gitu ya. Nah, ketika setiap kita membuka ini, kita harus tekuk selangnya ya, agar udara tidak masuk ya. Lalu bisa dicara seperti ini, disedot ya, satu di sini, lalu dimasukkan ya. Ketika masukkan ini pelan-pelan ya, nanti kalau cepat perutnya ya sakit ya, kembung ya, walaupun mungkin langsung ke lambung ya nggak perlu ngunyah, tapi kan tetap aja harus pelan-pelan. Mungkin ya beberapa hari nggak terisi makanan kan juga akan kaget rasanya, jadi pelan-pelan aja ya. Nah, dimasukkan, atau bisa juga cara menggunakan gravitasi ya. Biasanya butuh corong, bisa dilepas saja ya. Ini juga lebih nyaman kalau kalian ini ada corong di sini di atasnya ya, kita bisa pegang ini ya, kita terus dituangkan ke corong sampai terisi, baru kita akan pelan-pelan di sini ya. Jadi ditinggikan sedikit di atas kepala. Ya, makanya ini juga ketika melihat ini kita bisa edukasi kepada keluarganya ya, keluarga yang biar melakukan. Jadi nanti ketika dikasih susu Kalau udah habis makanannya. pasien kan gampang ya, ini bisa diedukasi ke
pada keluarga. Selain diberikannya segelas ya nanti harus diambilkan segelas, lalu biasanya akan dikasih air di sini ya untuk dibilas biar nutrisnya juga tetap ada di sini dan membersihkan selangnya. Ya, nanti pokoknya selang ini di akhirnya harus bersih seperti ini, ya harus bening karena tadi nutrisi itu lengket juga ya, makanan tadi kalau nggak dibersihkan nanti lengket di selang yang malah menjadi kotor, yang menjadi rawan ada bakteri ataupun ya basi gitu kan, takutnya jangan susu kan agak cepet basi. Jadi nanti kalau ini masih di sini nanti dapat jam 6 lagi atau 6 jam lagi kan akan basi di sini, akan tidak sehat buat pasien. Jadi harus bersih ya, selangnya bersih, nanti nggak kotor, nggak bakteri juga, makanannya bukan makanan yang basi yang dimasukkan ke pasien. langsung Ya, itu caranya. Ya, kemudian kita bisa tutup. Ya, kalau ada udara ya kita lepas dulu, biar ketika nutup itu rapat ya, nggak ada udara. Kemudian ini sebenarnya bukan juga standar untuk menutupnya. Ya, standar yang dilakukan adalah menggunakan klem sebetulnya. Ya, jadi kalau sebetulnya kalau SOP yang betul pakainya klem. Ya, bukan pakai, boleh dipanjangin lagi kalau ini. Nah, jadi udah kunci. Ya, cuma risikonya adalah klemnya yang hilang, kadang copot terus ke bawah ataupun nanti bawa pasien ataupun kemana, kadang kan nggak ketahuan, ataupun kadang nyangkut begitu ya, dan juga bisa kalau jatuh ya agak berat ya. Ya kadang seringnya mungkin tidak disediakan ya di rumah sakit, sehingga bisa pakai tadi kayak tadi ditutup pakai speed atau pakai cara kreatif lainnya. Kira-kira gimana tanpa alat untuk bisa menutup? Please. Lo kan tiket minta coba nggak apa-apa, nggak salah, ini bukan pasien juga. Coba tiket coba yang bisa. Saya kasih uang 50.000 wis. Ya, 50.000. Jangan asisten, asisten sudah tahu caranya. Kak, info nanti kita bagi 2 kak. Cepetan, yang jangan 50.000 loh, lumayan. Coba diket. Diket gini. Ya coba ini kan. Coba dulu Cip. Yang penting rapet begitu. Coba ya, yuk nanti bagi 2. Masuk begitu kan. 50.000 nggak ada yang mau loh. Kelas itu memang beda, kayaknya harus 500.000 kali ya. Langsung Di 2 gini. enggak gitu. Ya, terus aja sampai habis gitu tiketnya. Sama aja, tetap ngambil. Enggak enggak. Gini kan. ya kamu kan dia pasti banget saya pasti pulang Sampai pulang gitu dipegang. Ada lagi yang mau mencoba, silakan 50.000 loh, ini saya keluarin dong. Ada nggak ya? DP dulu. Ada nggak yang 50.000 ya? Sama, tetap ngalir ya. Ayo searching ah, searching tidak diterima. Iya, Nesha ngapain nih? Nah, nggak bisa kelamaan, itu salah jelas. Nih coba nih. coba nih Kamu katanya mau tadi. nggak tahu nggak bisa Coba. Taunya nggak ada. Saya ngeprank gitu. Enggak. Apa ya? Spill lah, Pak. Baru ketawa sama yang searching nanti. Ini caranya mudah ya, dan saya senang lihat ekspresinya ya ketika gitu ya. Jadi ya, kalau baru belajar itu malah simpel ya. Datar. oh nggak datar Kalau masuk di klinik juga gitu ya, apa namanya, kagetan gitu kan. Gumunan segala macam. Ini before-nya nih. Before. Ini. Oh bagus. Apa? gimana itu pak Ulang Pak. Tiba-tiba udah jadi. Nggak bisa. Kita tidak berlaku. Ya, jadi mudah gitu. Tapi ya tadi ini emang saya juga nggak tahu, saya juga ketika rumah sakit Tiba-tiba udah jadi. kaget juga gitu ya.
Jadi memang kok bisa kepikiran begini dan tapi ya sebenarnya tidak standar gitu kan. Tetap paling tepat ya tadi pakai di luar negeri ya mungkin nggak ada cara kayak gini ya nanti malah kalian kerja di luar negeri malah kalian kok ini sangat kreatif orang Indonesia malah jadi menemukan solusi yang mudah gitu ya. Ya jadi ya sama seperti kalau cerita begitu ya apa namanya di pabrik begitu produksi ketika apa namanya kan pabrik snack lah misalkan. Pernah nggak dapat kalian yang snack kosong begitu isinya? Pernah. Itu Pernah gitu ya. Itu dulu ketika di Jepang itu sampai riset mahal-mahal begitu ya, untuk menemukan alat mensensor bagaimana agar bisa menemukan yang kosong. Ya kan mahal itu. Solusinya apa kira-kira yang murah? Kipas. Kayak kipas angin gitu ya, kalau kan terbang gitu ya, nggak ada isinya gitu. Udah paling murah. Jadi ini juga sebenarnya bisa solusi, cuman ya mungkin perlu ketika memang kalau cara seperti ini ya sebaiknya mungkin disediakan apa namanya desinfektan lah ya, minimal itu dibersihkan dulu di sini lubangnya gitu ya, agar ketika mau dikasih nutrisi ya bersih ya akan bersih ya, tidak ini kan mungkin kalau dipegang-pegang kan juga rawan kotor gitu kan, jadi itu mungkin solusinya ya. Memang ini mudah, nyaman, murah, tapi mungkin tambahan solusi tadi. Oke, untuk yang GT sudah terpasang, sudah selesai tadi termasuk memberikan nutrisi. Ya, yang berikutnya gastrik lavase ya. Jadi gastrik lavase ya sama prosedurnya seperti ini, sudah dipasang. Ya, sudah dipasang selang masang ini, cuman kita tujuannya adalah untuk membersihkan, mengeluarkan lavase, cuci lambung. Ya, cuman cucinya pakainya apa? NaCl ya, jangan pakai sunlight gitu ya. Barangkali pengen diet gitu ya, biar mungkin lemaknya terkuras juga gitu, pakai sunlight lah, coba lah saya di rumah. Kamu kemarin cuci lambung. Wipal. Jadi pakainya ini ya, pakainya NaCl. Oke. Ini NaCl-nya butuh kurang lebih 2 liter ya kalau sini ya, Iya. sampai 2 liter ya. 200. 20 liter. 2 liter. 2 liter Total itu sampai 2 liter total. Iya, 2 liter. Sekali memasukkan nanti yang paling 200 ml biasanya. Nah, sekali memasukkan sekira 200 sampai 400 masih bisa ya. Jadi ini biar nyaman juga di lambung, karena kita masukkan cairannya nanti berkali-kali, biasanya kan dihangatkan dulu ya, dihangatkan kira-kira sama dengan suhu tubuh ya, agak suam-suam kuku gitu kan, agak hangat ya. Lalu caranya sama seperti ketika memasukkan NGT tadi ya. Ya. Jadi selang ini kita tadi setelah disiapkan ya cairannya, kita masukkan ya. Kalau ini kan per 60 adanya ya, kayaknya nggak ada yang lebih besar dari ini setahu saya. 100 kayaknya nggak ada, 60. Jadi tadi kalau setiap memasukkan 200 ya berarti kurang lebih 4 kali lah ya kita masukkan ya, lalu ambil lagi. Kalau ini agak cepat ya tidak apa-apa kan, pasien jelas kalau keracunan kan pasien yang kondisinya sehat kan awalnya, bukan kalau sakit mungkin beberapa hari nggak makan, ketika dimasukkan nutrisi kan agak kenyang. Jadi ini nggak apa-apa agak dimasukkan ya, agak cepat ya, karena ini kita butuh membilas ya, bukan memberikan nutrisi. Jadi kalau sudah dimasukkan 200 cc ya apa namanya, kita kemudian keluarkan lagi, kita sedot ya, nggak perlu dikocok-kocok pasiennya biar nyampur sama apa namanya baigonya tadi ya. Jadi lompat-lompat gitu biar nyampur sama ininya NaCl-nya, nggak perlu. NaCl. Langsung aja sedot gitu ya, kita buang, jangan dipakai lagi, nanti dibuang ya sampai tadi ketika masuknya 4 ya apa namanya keluarnya 4 kali lah ya minimal, ataupun lebih sedikit ya. Ya, jangan kayak kalau puasa kumur-kumur 3 keluarnya 2 gitu ya. Pelaku Ya, jadi keluarkan, Kadang korban, kadang pelaku gitu. terus diulang terus seperti itu sampai apa namanya, sampai kira-kira biasanya awal itu kan agak warnanya keruh ya biasanya, karena ada lambungnya mungkin cairan yang diminum tadi ya. Kemudian apa namanya, kalau sudah biasanya 4 kali itu akan sudah agak bening, dikembalikan sampai bening tadi ya. Kalau di daerah mungkin terpencil ya, tidak ada mungkin NaCl terbatas misalkan, bisa telepon ya? Apa gitu? X aja, X. X itu mah diangkat dong.
Itu video call siapa? Itu ada yang nge-video call tapi kepencet angkat. Iya. Reconnected tadi. Udah. Itu Udah. Nah, ya, jadi sampai bersih. Jadi alternatifnya adalah bisa pakai oh itu WA. bisa pakai yang lainnya. Ini apa kira-kira yang bisa dipakai? Channel garam hipertensi dia. Ya biasanya untuk detox ya salah satunya bisa pakai kalau dari kelapa tapi kan ramah ya nyiapinnya kan banyak ya. Kelapa kan juga steril gitu ya, bersih begitu kan. Atau bisa pakai susu. Ya paling aman, dia kan juga basah begitu ya, akan membuat balance ya. Susunya tapi susu yang murni ya, jangan susu kental manis ya. Kental manis terus juga yang putih, jangan yang coklat atau stroberi nanti ini perdarahan pakai stroberi nggak beres ya. Ini belum selesai nih, udah 5 liter juga nggak akan, karena stroberi nggak kelihatan bedanya, jadi yang putih yang kelihatan warnanya. Jangan macam-macam yang lainnya, jadi itu alternatif standar pakai NaCl ya. Kalau garam tok tadi nanti akan apa namanya ada dilusi ya, kalau ini kan NaCl kan sudah seimbang ya, memang hanya kadarnya kan sedikit ya, 0,9 ya. Jadi ini kan campuran juga ya, ini rasanya ya agak asin ya karena ada natriumnya. Coba Yud. Ini enggak nih, ya apa? ini malah steril ya kan, daripada kalian air minum kan Sehat bersih kamu aja. nanti. Steril ya, sehat. Pulang dari sini pingsan. Daripada beli Kopari bisa langsung cari. Kalau mau dingin boleh taruh kulkas dulu. Hidangan anti mesri buka puasa mungkin kalian bisa. Langsung minum NaCl. Ya. Kalau mau yang manis ya cari yang dextrose, yang hijaunya gula. Kalau yang manis Mungkin bikin apa namanya es buah dextrose gitu ya. Marjen, ganti marjen. Kalau yang manis carinya aku. Ya, jadi dibelas seperti itu saja. Ya cuman tadi makanya kenapa nggak digunakan lagi yang saya baca begitu ya, dan makanya dari dulu juga kayaknya jarang tadi karena masa golden periodnya paling 1 jam ya, setelah itu biasanya akan tercerna begitu ya, masuk ke pencernaan sehingga memang butuhnya antidot ya, efek yang mungkin muncul dari racun yang dikonsumsi tadi ya. Nah, jadi misalkan minumnya bensin misalkan kan karena mungkin pas pertama saya dioplos mulu sih Ra, flashback. Harus nanya itu Ra. Enggak ya, usah jadi malu. risikonya Aib apa? tuh, aib. Ya cairan-cairan itu kalau kalian pernah nyium misalkan apa wipol misalkan kan baunya kuat sekali. Ya tadi khawatirnya kalau kita lakukan bilas lambung malah jadinya banyak terurai, nanti malah berarti banyak boleh. transpirasi begitu ya, malah menambah buruk efeknya. Minum susu burung. Jadi biasanya dikasih antidot, dikasih apa namanya arang tiga aktif teguk. ya. Kalau misalkan kalian diare yang mungkin minum diapet itu misalkan contohnya beberapa komposisinya kan ada arang aktif ya. Bukan arang yang dibuat pakai sate ya, jangan. Ataupun apa arang itu beda, jadi untuk menyerap racun ya, loret biasanya gitu untuk menyerap. Jadi itu kemudian antidot ya, misalkan efeknya pusing ya ataupun mual kan dikasih obat-obatan yang sesuai. Jadi Kenapa? itu boleh dari makanya cukup nice to know ya, bukan must to know. Ingin tahu konsepnya. Oke, kemudian apa ya, pakainya belum ngecek ya? Ya jadi sama tadi untuk ngecek, tadi kan pakai kertas lakmus ya, kan sudah ada di sini ya, kertas lakmus. Tapi kalau tidak ada ya sama caranya, jadi kita letakkan di bagian sini ya, di bagian apa namanya ulu hati, kita pakai 20 ataupun 10 cc udara begitu ya, kita dorong aja nanti akan dengan slup ataupun bluk begitu, misalkan dia isinya cairan ya akan bluk begitu ya, kayak kalau apa namanya udara gitu, kalau kalau kita minum kan bluk gitu kan akan buat. Jadi sekali lagi cukup 1 atau 2 kali. Jadi kalau emang nggak yakin jangan pakai baju ya, mungkin di bawah langsung ke kulit, jadi akan lebih terdengar ya. Jadi ya paling bagus juga ya memastikan sama temannya kan tinggal pakai stetoskop kan, tinggal nempel aja ya, karena mungkin kita nggak terlalu jelas dengarnya. Dan pastikan yakin ya, jadi kuncinya adalah yakin ya, maksudnya kalau emang ragu maksudnya ke paru-paru ya dicabut tapi dengan prosedural lagi. Kalau emang sama temennya juga nggak dengar baru kita lepas, kita baru pasang lagi nanti.
Oke, demikian untuk tindakannya sudah selesai tadi ya tentang IGT-nya. Pak sudah selesai ya untuk pemasangan selang makannya. Jadi alhamdulillah lancar begitu ya, walaupun mungkin agak kurang nyaman. Ya nanti setiap waktu makan akan diberikan oleh apa namanya ahli gizinya untuk makanan cairnya. Nanti tolong keluarga sudah disampaikan tadi untuk bisa memberikan makan tadi. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi perawat begitu ya. Ya, ada pertanyaan Pak mungkin kalau sebelum diakhiri? Ya, kalau tidak ada ya kita bisa akhiri begitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya, semoga dengan masuknya nutrisi ini bisa mempercepat juga pemulihan ataupun kesembuhan Bapak yang akan ada. Amin. Oh, bangun malam-malam gimana kalau dia? Malam-malam. Tadi yang doain saya siapa? Oke Pak, terima kasih. Saya tuliskan alamatnya dulu. Ini quote ya berdiri biasanya ada yang udah mulai doyong-doyong. Ini udah Pak. Sambil ngiring-ngiring Hampir 1,5 jam gitu yang berdiri. nepuk kaki. Kalau kamar operasi juga harus berdiri kan, jadi harus Aduh, kamsahamnida, Rara. simulasi.